Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Wakil Menteri Dalam Negeri, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Sekretaris Daerah beserta Provinsi Papua, Ketua Persekutuan Gereja-Gereja di Tanah Papua, PGGP Provinsi Papua, Ibu Ketua Persekutuan Gereja-Gereja di Tanah Papua, PGGP Provinsi Papua Barat, Ketua Papua Christian Center, PCC, Ketua dan para pimpinan Forum Kerukunan Umat Beragama FKUP. Saya hari ini sangat berbahagia bisa bertemu pimpinan gereja-gereja dan juga pimpinan agama-agama yang lain, Islam, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Hari ini tanggal 29 November 2022 adalah hari yang bersejarah bagi umat Kristiani di Tanah Papua. Bagi saya khususnya hari ini, gereja melalui Persekutuan Gereja-Gereja di Tanah Papua, PGGP, di Papua dan Papua Barat telah meletakkan fondasi strategis dengan mendirikan Papua Christian Center PCC. Ini adalah sebuah langkah baru dari amanah Hari Kekabaran Injil yang ke-167. Saya ucapkan selamat kepada pimpinan PGGP, para ketua sinode yang telah mengukuhkan PCC, juga pada jajaran pengurus PCC dalam pelayanan pembangunan baik di tataran daerah maupun juga di tingkat nasional. Terima kasih juga kepada gereja, pimpinan sinode, pendeta, tokoh-tokoh agama yang lain dari Islam, dari Hindu, Buddha, yang telah menjalankan peran profetik dalam pembangunan keumatan, kemanusiaan dan kebangsaan, dan juga kedamaian di Tanah Papua. Pelayanan gereja dengan prinsip kasih memiliki andil penting dalam membangun kehidupan spiritual berkualitas dan saling mengasihi sesuai dengan prinsip Kristiani, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini juga ajaran Islam. Ajaran Islam mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Artinya kamu tidak beriman sampai kamu bisa mengasihi orang lain seperti mengasihi dirimu sendiri. Saya kira semua agama semua menjalankan cinta kasih. Jadi semua agama adalah kasih sayang. Semua agama adalah bilang rahmat. Dan itulah sumber daripada kerukunan. Dan itu juga yang menjadi landasan kenapa juga FKUP itu dibentuk untuk saling mengasihi,
dan saling menyayangi, mencegah terjadinya kesalahpahaman di antara pemeluk-pemeluk agama-agama. Lalu pimpinan agama tidak mungkin kan, tapi kadang-kadang di antara pemeluk agama itu, nah itulah yang perlu harus dijaga, karena itu pentingnya forum kerukunan umat beragama. Dan selama ini sudah menunjukkan juga ya kinerjanya di berbagai daerah. Pelayanan gereja dengan prinsip kasih memiliki andil penting dalam membangun kehidupan spiritual berkualitas dan saling mengasihi seperti tadi saya katakan. Artinya prinsip kasih telah menjadi ajaran universal yang dimiliki agama-agama di dunia ini, sehingga tataran masyarakat akan semakin damai sebagaimana yang kita harapkan selama ini. Maka kita harapkan Papua menjadi Papua yang damai, Papua yang rukun, Papua yang bersatu, dan jangan ada lagi darah yang menetes di tanah Papua. Mari kita saling mengasihi dan saling menyayangi. Sentuhan ajaran gereja bagi masyarakat Papua dan peran gereja sangat berarti di dalam tatanan sosial dan juga pendekatan pembangunan di Papua. Kehadiran gereja telah membuka peradaban Papua dan telah mewarnai proses pembangunan dan pemerintahan daerah. Pemerintah memiliki komitmen kuat untuk meneguhkan semangat baru, paradigma baru, dan cara kerja baru agar menghasilkan lompatan kesejahteraan bagi masyarakat Papua. Dalam konteks spirit baru ini dan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 yang mengatur tentang otonomi khusus Papua, diamanatkan hadirnya badan khusus yang disebut Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua atau disebut Badan Pengarah Papua yang diketuai oleh Wakil Presiden. Undang-Undang Otonomi Khusus mengamanatkan pentingnya sebuah desain besar pembangunan Papua 20 tahun ke depan yang kita sebut Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua tahun 2022-2041. Ini desain besarnya sudah ada, rencana induknya sudah ada. Saya sangat mengharapkan sentuhan pemikiran dan langkah dari PGGP melalui PCC untuk bergandengan tangan dalam mengawal terobosan pembangunan Papua. Melalui kolaborasi dengan PGGP, kita ingin wujudkan visi Papua 2041, yakni Papua pintar, Papua sehat, dan Papua produktif dalam kehidupan masyarakat Papua yang inklusif dan damai. Ini saya kira desain kita ke sana. Dan ini harus kita kerja keras, kerja bareng, kerja bersama-sama, dan sekaligus juga mengubah pikiran-pikiran yang belum satu, yang belum sama. Kita samakan ini. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan harapan dan ajakan. Pertama, tantangan kompleks dalam upaya membangun Papua membutuhkan pandangan bersama yang utuh untuk transformasi pembangunan Papua. Jadi ini harus sama
pandangannya harus sama, visinya harus sama. Jadi harus satu visi dalam membangun Papua, harus sama supaya bisa tercapai. Semuanya sama. Untuk itu saya mengajak PBGP sebagai wadah denominasi gereja-gereja di tanah Papua untuk terus mengembangkan pendekatan yang lebih holistik sesuai dengan panggilan gereja dalam pembangunan kemanusiaan, keadilan, kedamaian, dan keutuhan ciptaan di tanah Papua. Papua Christian Center atau PCC agar mengambil peran menjembatani para pihak, sekaligus menjadi mitra pemerintah dalam penyusunan rencana dan eksekusi program di tanah Papua. Saya kira perannya sangat penting, strategis, ya, di samping menjembatani pemerintah, mitra pemerintah juga menjembatani pihak-pihak yang masih harus disatukan visinya, langkahnya, pikirannya. Ini tugas kita bersama untuk Papua yang maju, Papua sejahtera, dan Papua yang damai, Papua yang sehat, Papua yang pintar, Papua yang cerdas. Yang kedua, dalam konteks masyarakat Papua yang majemuk, saya meyakini peranan gereja mampu memperkuat kehidupan sosial Papua yang inklusif dan damai, dan juga dengan FKB-nya yang cukup efektif bersama-sama menjaga Papua. Dalam mengelola Papua ke depan, saya ingin menekankan pentingnya dua sayap yang saling melengkapi, baik sayap birokrasi pembangunan maupun sayap kultural. Jadi Bapak Cegah dan para gubernur yang sekarang kita sudah ada di Papua menjadi apa? Di Papua Barat menjadi dua. Nah, ini bersama-sama dengan pimpinan atau sayap kultural, baik itu dengan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat. Ini saya kira harus bekerja bersama, saling melengkapi. Pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri, tidak mungkin. Pemerintah membutuhkan dukungan, kerjasama dan kolaborasi pelayanan dengan gereja. Jadi pemerintah dan gereja ini harus saling mendukung. Gereja, PBGP, dan pimpinan sinode merupakan tulang punggung dari pendekatan kultural. Yang ketiga, saat ini negara tengah mengedepankan pendekatan kewilayahan kultural dengan membentuk provinsi baru di Papua. Itu pendekatan kultural. Saya ingin mengajak kita semua untuk menyambut baik provinsi-provinsi baru ini dalam rumah besar tanah Papua. Jadi provinsi ini dalam kesatuan Papua. Meskipun terdapat perbedaan administratif wilayah, administrasinya memang berbeda, tetapi ikatan kesatuan sosial budaya masyarakat Papua tetap satu dan terjalin semuanya. Hanya administrasi saja, tapi Papua adalah satu. Selamat dan sukses atas berdirinya Papua Christian Center, pembangunan gereja baru, balai latihan kerja BLK komunitas, dan juga yang lainnya. Selamat, mudah-mudahan memberi manfaat. Dan
Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungannya dan memberikan setiap langkah, memberkati semua apa yang kita lakukan. Ya, sekali lagi, mari kita bekerja sama, pemerintah, gereja, tokoh-tokoh agama, FKUP, untuk satu tujuan yang sama, untuk keinginan kita yang sama, dan mempercepat proses pembangunan yang sudah terencana. Jangan sampai terjadi hambatan-hambatan karena kita ingin Papua yang lebih baik. Saya yakin kalau kita bersatu, sekali lagi saya katakan, Papua bukan hanya dia akan sama dengan provinsi-provinsi lain, tapi saya yakin Papua menjadi provinsi yang lebih maju dari yang lain. Kenapa? Karena juga Papua punya potensi yang besar, yang apabila kita mengelolanya dengan baik, insya Allah Papua akan lebih maju dari provinsi yang lain. Itu saya kira. Selamat, terima kasih atas dukungannya, atas kerjasamanya, dan kita mulai hari ini kita tekadkan untuk membangun Papua yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Beberapa program bersama-sama dengan Ini satu.